Pemuda ini bernama Sang Yu. Dulu saat ia masih SMA, Sang Yu sering banget mendatangi mini konser sebuah band yang diadakan di suatu kafe. Berawal dari sana, Sang Yu jadi ngefans banget dengan vokalis band itu yang bernama Hua. Bahkan ia jadi sering mengikuti kegiatan Hua karena lama-lama ia pun menyukai gadis tersebut. Bertahun-tahun kemudian Sang Yu sekarang menjadi seorang penulis yang tinggal di kos-kosan yang sempit. Sayangnya kehidupan Sang Yu kini telah berubah total. Selama 6 bulan terakhir ia tidak bisa tidur karena setiap ia tertidur, Sang Yu selalu mengalami mimpi yang buruk. Sang Yu telah berobat ke sana kemari dan berharap ia segera sembuh sehingga ia bisa tidur dengan normal. Namun dari segala cara yang pernah ia coba, Sang Yu tetap saja merasa tersiksa ketika ia tertidur. Hal ini pun mengganggu pekerjaannya. Gara-gara tidak pernah tidur ini, Sang Yu tidak bisa berkonsentrasi dalam menulis, sehingga ia juga tak punya pemasukan. Dan karena itulah Sang Yu pun tidak bisa membayar uang bulanan kosnya, bahkan selalu menghindari bapak kos yang setiap pagi mendatangi kamarnya untuk menagih uang sewa. Pagi ini Sang Yu pun membeli sarapan berupa martabak tanpa telur supaya bisa diberi murah. Namun karena kakek penjual martabak yang baik itu merasa kasihan dengan Sang Yu, maka ia pun memberikan telur secara gratis kepada Sang Yu. Sayangnya sebelum Sang Yu menikmati martabaknya yang masih hangat itu, ia didatangi oleh temannya yang menagih tulisannya. Temannya itu bernama San. Ini mau nggak? Gak lama kemudian San pun berhasil menatap Sang Yu dan mereka berdua pun akhirnya sarapan bareng di warung pinggir jalan. Awalnya Sang Yu berusaha tabur karena ia belum memiliki uang untuk melunasi hutangnya. Namun ternyata San ini datang untuk menagih tulisan Sang Yu. Akan tetapi Sang Yu akhirnya menjelaskan bahwa saat ini kehidupannya benar-benar seperti orang gila. Ia bingung membedakan antara mimpi dan kenyataan, sehingga ia tidak bisa menulis dengan benar. Namun karena Sang tidak pernah peduli dengan itu, ia terus menganggap Sang Yu masih terjebak dalam isi tulisannya sendiri. Maka San tetap memaksa Sang Yu untuk menyelesaikan tulisannya, sehingga Sang Yu mau nggak mau harus menuruti permintaan San. Setelah bertemu dengan San, Sang Yu pun pulang ke kosnya. Namun gak disangka-sangka semua barangnya ada di dalam kamarnya, kini udah dikeluarkan dari sana. Dan ternyata Sang Yu telah diusir dari kos-kosan sempit itu. Akhirnya Sang Yu pun pergi ke resto 24 jam untuk penulis. Ia berusaha berkonsentrasi meskipun perutnya kelaparan. Namun lagi-lagi Sang Yu merasa terganggu karena ia kembali masuk dalam mimpi buruknya. Sang Yu yang merasa tidak berdaya pun tak punya kekuatan untuk melawan makhluk-makhluk jahat yang ada dalam mimpinya itu. Ia pun lagi-lagi menelan kekalahan, bahkan harus merasa kesakitan karena diserang dalam mimpi buruk itu. Tetapi sebenarnya penderitaan itu langsung berakhir ketika pagi tiba. Sayangnya, Sang Yu justru ketiban sial karena laptopnya malah dicuri orang. Maka dari itu, setelah mendapat kesialan bertubi-tubi, Sang Yu pun menyerah. Ia merasa tidak beruntung sehingga hidupnya selalu menderita. Akhirnya, ia pun mengirim pesan kepada San, sahabatnya, untuk minta maaf karena tak bisa menyelesaikan tulisannya. Karena ternyata Sang Yu berniat untuk mengakhiri hidupnya yang penuh kesialan ini. Namun untungnya tukang martabak langganannya melihat tindakan Sang Yu yang berusaha untuk COD dengan malaikat. Ia pun menghentikannya dengan sekali lagi menunjukkan kebaikan hatinya. Setelah berhasil menghentikan tindakan Sang Yu, tukang martabak itu pun bertanya tentang permasalahan Sang Yu yang baginya masih muda. Tukang martabak itu menganggap bahwa masa muda seharusnya dilalui dengan penuh semangat, karena masih memiliki banyak sekali kesempatan. Akhirnya Sang Yu pun bercerita tentang mimpi buruknya yang sudah sangat mengganggu. Gara-gara mimpi buruknya itulah seluruh hidup Sang Yu jadi berantakan. Setelah itu kakek penjual martabak itu pun memberi saran kepada Sang Yu untuk mengendalikan mimpinya. Kakek itu meyakinkan Sang Yu bahwa mimpi hanyalah bunga tidur yang tidak perlu ditakuti, sehingga setidaknya hal buruk itu tidak benar-benar terjadi di dunia nyata dan tidak pernah melukai Sang Yu. Dan akhirnya Sang Yu pun berusaha mengingat nasihat itu dengan baik, supaya ia bisa memiliki pertahanan diri jika kembali diserang oleh mimpi buruk itu.
Malamnya Sang Yu menjual HP yang merupakan harta satu-satunya yang tersisa, supaya ia bisa membeli makan malam. Dan saking miskinnya Sang Yu sempat ingin mencuri makanan di toko itu. Namun akhirnya ia menyadari kalau toko ini memiliki kamera pengawas dan ia bisa tersangkut masalah karena hal itu. Akhirnya Sang Yu pun makan seadanya dan duduk melamun di depan minimarket. Pada saat itu tiba-tiba Sang Yu didatangi oleh Hua, vokalis band yang dulu menjadi idolanya. Namun ketika Sang Yu berusaha menyapanya, Hua justru berubah menjadi makhluk jahat yang akan menyerangnya. Ternyata Sang Yu kembali mengalami mimpi buruk. Awalnya Sang Yu tidak bisa melawan mimpi buruknya, namun ia teringat pada pesan tukang martabak tadi, hingga secara ajaib Sang Yu ternyata mampu mengalahkan monster jahat itu. Bahkan Sang Yu juga berhasil mendapatkan senjata berlapis emas setelah memenangkan penyerangan itu. Sang Yu awalnya merasa kebingungan dan mengira jika ia masih berada dalam mimpi. Namun ternyata kali ini ia udah bangun dari tidurnya dan dunianya sekarang adalah dunia nyata. Akhirnya Sang Yu pun berniat menjual senjata itu untuk menyambung hidupnya. Tanpa disangka orang-orang banyak yang menginginkan pedang emas itu. Mereka pun menawarnya, namun akhirnya Sang Yu memilih menggadaikannya aja dan meraih hingga harga 20.000 yuan atau sekitar 41,5 juta rupiah. Uang itu tentunya berjumlah sangat banyak bagi Sang Yu. Ia pun langsung menggunakannya untuk membeli makanan mewah dan menginap di hotel mahal. Ia bahkan membeli obat tidur untuk membayar waktu istirahatnya yang kemarin-kemarin terbuang cuma-cuma. Namun ternyata Sang Yu belum bisa beristirahat dengan tenang. Ia kembali dihantui oleh mimpi buruknya, yang bahkan kini terasa sangat nyata. Sang Yu merasa ada seseorang yang mengejarnya sampai ke hotel ini. Ia bahkan tak bisa mengendalikan mimpinya, dan hidupnya hampir berakhir di sana. Tapi keberuntungan masih berpihak pada Sang Yu. Meskipun ia hampir kalah diserang oleh makhluk jahat itu, Sang Yu ternyata masih bisa lolos dari sana. Dan lagi-lagi Sang Yu berhasil mendapatkan barang antik yang bernilai sangat tinggi. Ia pun kembali menggadaikannya karena bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Setelah itu Sang Yu pun berubah menjadi pria sukses dan kaya raya. Ia kini sering mendatangi pesta-pesta dan semua orang pun memujanya. Namun meskipun ia memiliki banyak teman, Sang Yu tetap merahasiakan kehidupan pribadinya, terutama saat ia tertidur. Karena setiap Sang Yu tertidur, ia kembali bermimpi buruk dan harus melawan musuh-musuh mengerikan yang membahayakan nyawanya. Tetapi semakin lama ia bermimpi, Sang Yu semakin pintar dalam menyelamatkan diri, sekaligus mengambil senjata musuhnya yang ia bisa jual di dunia nyata. Sang Yu kemudian dikenal sebagai pegadai barang antik bernilai tinggi. Bahkan bos pengepul barang antik pun menghargai barang-barang dari Sang Yu hingga 2 miliar rupiah. Namun Pak Bos ini sempat mencurigai jaringan Sang Yu karena biasanya para penyelundup barang antik memiliki anak buah yang cukup banyak. Tetapi khusus Sang Yu ia tidak memiliki hal itu sehingga ia lumayan penasaran dari mana Sang Yu mendapatkan barang-barang itu. Namun tentu saja Sang Yu tidak bisa menjelaskannya sehingga ia akan terus merahasiakan hal ini. Lalu pada suatu hari, Sang Yu tiba-tiba bertemu dengan San, teman lamanya dulu. Awalnya Sang Yu pura-pura tidak mengenalnya, namun tentu saja ia tidak dapat membohongi temannya sendiri, hingga akhirnya Sang Yu pun mengajaknya ke restoran mewah untuk menceritakan kisahnya selama ini. Namun Sang Yu tidak bisa menceritakannya sampai detail, ia hanya berkata bahwa kini ia tidak lagi menulis, dan yang terpenting sekarang Sang Yu sudah bisa melunasi hutangnya. Dan berharap San tidak mengejarnya lagi. Tetapi kini kondisinya udah terbalik. San justru ingin belajar dari kesuksesan Sang Yu yang sekarang telah berhasil menjadi orang kaya. San sendiri ingin mengubah hidupnya seperti yang Sang Yu lakukan. Sementara itu Sang Yu diam-diam masih mengamati Hua yang mengelola sebuah kafe. Menurut kabar yang beredar, Hua hendak menjual kafenya karena sudah hampir bangkrut. Setelah mendengar kabar ini, Sang Yu pun ingin membelinya karena dia masih menyukai Hua. Setelah itu, Sang Yu pun meminta pendapat San mengenai rencananya. Dan tentu saja San pun menyetujuinya dan yakin jika Hua akan menerima perasaan Sang Yu, karena temannya itu sekarang udah menjadi orang yang super crazy rich.
Namun di sisi lain, San sebenarnya ingin mencari tahu rahasia harta kekayaan Sang Yu yang terlalu mendadak ini. Ia bahkan diam-diam menyelidiki Sang Yu yang sedang tertidur, sampai kebetulan ia melihat Sang Yu yang terbangun dari mimpi buruknya dan membawa banyak perhiasan emas. Setelah menyaksikan keajaiban itu, San kemudian menganggap sahabatnya ini sebagai manusia super, dan ia bersedia menjadi asistennya. Keesokan paginya, Sang Yu pergi ke kafe Hua dan membeli kafenya dengan uang tunai. Namun niat Sang Yu sebenarnya adalah karena ia ingin menolong Hua, sehingga ia meminta Hua sendirilah yang akan mengelola kafenya. Sang Yu di sini hanya berperan sebagai investor, dan keuntungan dari kafe itu akan dibagi dua. Namun Hua menilai jika tindakan Sang Yu terlalu tiba-tiba. Ia pun curiga kalau Sang Yu sebenarnya memiliki niat yang lain. Bahkan Hua bisa melihat tujuan Sang Yu yang ingin melakukan PDKT dengannya. Akan tetapi Hua sendiri tidak merasa keberatan dengan itu. Ia hanya ingin memastikan bahwa Sang Yu memang menyukainya dan tidak sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Setelah bertemu dengan Hua, Sang Yu pun merasa sangat senang. Ia langsung pulang ke hotelnya dan menjalani ritual spa supaya bisa tidur dengan nyaman. Karena bagaimanapun juga Sang Yu harus berperang dalam mimpi buruknya dan keluar sebagai pemenang untuk membawa banyak kekayaan lagi. Keesokan harinya, kafe Hua mendadak sangat ramai. Hua bahkan hampir kewalahan melayani pembeli dan ia menganggap jika hal ini disebabkan oleh Sang Yu. Karena ternyata Sang Yu telah menyuruh San untuk membagi-bagikan uang kepada orang-orang supaya mampir ke kafe Hua. Sementara itu, diam-diam Sang Yu juga memberikan uang kepada kakek penjual martabak sebagai bentuk rasa terima kasihnya atas nasihat yang pernah diberikan tentang mimpi buruk itu. Anjay. Malamnya Sang Yu pun mengantar Hua pulang. Di sini mereka berbincang-bincang dan Hua penasaran dengan pekerjaan Sang Yu. Namun karena Sang Yu nggak bisa menjelaskan dengan detail tentang mimpinya, Hua pun menebak bahwa Sang Yu adalah seorang penulis. Karena menurut Hua, penulis adalah seseorang yang pekerjaannya menjual mimpi untuk membuat kehidupan nyata menjadi sedikit lebih baik. Sementara itu pada malam berikutnya, Sang Yu berhasil mendapatkan sebuah mobil sport dari mimpi buruknya. Mobil itu ternyata ia berikan kepada Hua karena Sang Yu tahu kalau Hua akan menyukainya. Mereka pun kini menjadi semakin dekat, namun selama ini Hua mengira jika Sang Yu masih aktif sebagai penulis naskah film, sehingga ia berharap bisa melihat film yang ditulis oleh Sang Yu. Akhirnya gara-gara itu, Sang Yu pun langsung bekerja lagi sebagai penulis. Ia pun menyelesaikan karyanya dalam waktu singkat dan memberikannya kepada San untuk dijual. Sebelumnya, San merasa kebingungan karena tidak menyangka kalau Sang Yu akan menulis lagi. Selama ini, Sang Yu hanya tertidur kemudian mendapat banyak uang. Namun ternyata karya terbaru Sang Yu ini sangatlah bagus. San kemudian menjualnya ke seorang produser, dan naskah itu akan segera difilmkan. Bahkan produser film itu pun meminta Sang Yu menjadi pemeran utama dalam cerita itu. Akhirnya dalam waktu dekat, Sang Yu pun dikenal oleh banyak orang. Dia berhasil menjadi penulis terkenal sekaligus pemain film pendatang baru yang mendapatkan penghargaan aktor terbaik. Lalu suatu hari, Sang Yu pun mengalami mimpi buruk yang aneh. Meskipun biasanya ia memang mengalami mimpi buruk yang gak wajar, namun kali ini ia tidak perlu melakukan perlawanan untuk membawa barang-barang antik. Sang Yu pun merasa aneh dengan hal ini dan membuat Sang Yu curiga. Esok harinya, Sang Yu pun membahas mimpinya itu dan berdiskusi dengan San. Menurut Sang Yu, semua hal di dunia ini memiliki konsekuensi. Ia pun membicarakan seluruh aset kekayaan yang ia dapatkan dalam waktu singkat. Baginya, ia telah mencuri semua kekayaan itu dari dunia lain, sehingga Sang Yu berpikir kalau mungkin suatu hari ia akan menerima konsekuensi itu. Namun San berpendapat bahwa itu adalah hal yang nggak penting, karena Sang Yu bisa memanfaatkan uangnya untuk memberantas kemiskinan dan melakukan pembangunan yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Menurut San, hal itu jauh lebih penting hingga Sang Yu bisa dikenal sebagai orang baik dan mendapat penghargaan Nobel. Sementara itu hubungan Sang Yu dan Hua menjadi sangat dekat. Sayangnya Hua justru menganggap hubungan mereka hanyalah sementara.
Karena ia menyadari kalau Sang Yu memasuki hidupnya hanya dalam waktu yang singkat, ia pun berpikir kalau Sang Yu juga akan pergi dengan cepat. Namun kekhawatiran Hua ini memang beralasan, bahkan pelan-pelan menjadi kenyataan. Tiba-tiba Sang Yu pun diserang oleh sesuatu yang tidak ia kenal, dan itu berasal dari mimpi buruknya. Hingga akhirnya Sang Yu kembali ke kotanya karena ingin beristirahat. Namun San melihat sahabatnya terlihat bersedih, sehingga ia berusaha menghiburnya. Namun kali ini Sang Yu sedang ingin sendiri dan tidak akan mencari uang melalui mimpinya. Sementara itu Sang Yu yang telah tertidur kini mengalami mimpi yang aneh lagi. Bahkan ia pun mendapatkan bekas luka yang pernah ia dapat dari mimpi-mimpi sebelumnya. Besoknya, Sang Yu berniat untuk pergi ke kafe Hua, namun di tengah perjalanan ia justru diculik oleh sekelompok penjahat. Sang Yu ternyata dibawa ke tempat yang asing oleh bos barang antik yang dulu menjadi tempat Sang Yu menggadaikan senjata emasnya. Sebelumnya, Sang Yu mengira kalau orang-orang ini hanya merasa sakit hati karena Sang Yu sudah tidak menjual barang antik kepada mereka, sehingga ia bersedia memberikan uang tebusan demi kebebasannya. Sekelompok penjahat itu meminta uang 150 miliar rupiah. Sang Yu pun tetap menyetujuinya, kemudian menyuruh San untuk melantarkan uang tersebut kepada anak buah si bos ini. Tetapi bukannya membebaskan Sang Yu, orang-orang itu justru tidak hanya meminta uang, namun juga menculik San. Ternyata orang-orang ini memang berniat menculik Sang Yu, dan San karena ia penasaran dengan pekerjaan Sang Yu yang bisa mendadak kaya. Bahkan ia memeriksa rekening Sang Yu yang ternyata berjumlah 4,5 triliun rupiah. Namun untuk saat ini Sang Yu sudah tidak mengkhawatirkan hartanya lagi karena ia lebih menyayangi orang-orang terdekatnya. Maka ia pun bersedia menunjukkan harta kekayaannya yang lain kepada komplotan bejat ini supaya mereka tidak akan mengganggu lagi. Beberapa saat kemudian Sang Yu pun kembali ke kotanya. Dan setelah itu Sang Yu pun menunjukkan ruang rahasia yang ia pakai untuk menyimpan benda-benda antik yang pernah ia dapatkan. Namun tiba-tiba petugas hotel memberitahu Sang Yu bahwa ia dicari oleh seseorang yang bernama Hua. Karena ternyata Hua merasa khawatir dengan Sang Yu yang tiba-tiba menghilang sampai ia berusaha mencari Sang Yu ke hotelnya. Oleh karena itu Sang Yu pun mengizinkan Hua masuk ke dalam ruang rahasia itu. Awalnya Sang Yu tidak ingin jujur di hadapan Hua bahwa ia memiliki kekayaan yang berlimpah, karena ia takut para penjahat itu akan melukai Hua. Sang Yu bahkan merelakan seluruh hartanya kepada para penjahat itu. Yang penting mereka akan membebaskan Hua dalam kondisi selamat. Sementara itu si bos berusaha mempengaruhi Hua untuk mengubah pikirannya dan menjauhi Sang Yu. Tetapi tanpa diduga Hua malah menyerang si bos. Akhirnya San yang tadinya cuma pura-pura pingsan pun ikut menyerang bos tersebut dan anak buahnya. Begitu pula Sang Yu yang berusaha melarikan diri dari sana. Sayangnya Sang Yu yang terluka parah tidak bisa berlari dengan kencang. Meskipun Hua berusaha menolongnya, namun Sang Yu hampir kehabisan tenaga. Maka dari itu San pun mengorbankan dirinya supaya Sang Yu dan Hua bisa selamat dari para penjahat itu. Namun perjuangan belum berakhir. Anak buah si bos yang masih tersisa terus mengejar Sang Yu. Mereka bahkan menyerang Hua yang tadinya berusaha membela Sang Yu. Sayangnya kini Sang Yu sudah sangat lemah sehingga ia tak bisa menyelamatkan Hua. Sementara itu di satu sisi Sang Yu kembali memasuki dunia lain. Ia merasa kembali memasuki mimpi buruknya, namun ia bertemu dengan banyak jiwa lain yang terkurung di sini. Ia bahkan bisa melihat dirinya dalam perjalanan hidupnya dari masa lalu. Dan di sini Sang Yu pun bisa merasakan sakit hati dan rasa kecewa, namun ia percaya bahwa ini hanyalah mimpi, sampai akhirnya justru membentuknya menjadi jiwa yang baru. Dan sesaat kemudian Sang Yu telah berubah menjadi makhluk yang sangat kuat dan berniat membalaskan dendamnya pada orang-orang yang pernah menyakiti hatinya. Ia pun kemudian kembali ke dunia nyata dan menyerang para penjahat yang telah melukai orang-orang yang ia cintai.
Namun pada saat yang bersamaan seluruh hartanya pun langsung lenyap dan ia kembali lagi di depan minimarket saat ia bertemu dengan Hua. Ternyata seluruh kejadian yang dia alami selama ini hanyalah bagian dari mimpi buruk Sang Yu. Dan kini ia kembali menjadi pria miskin seperti sebelumnya. Akan tetapi Hua yang baik hati berusaha menolong Sang Yu yang memberinya makan malam. Bahkan saking kasihannya Hua pada Sang Yu, ia juga memberi kesempatan Sang Yu untuk bekerja di kafenya. Ternyata selama ini Hua telah mengenal Sang Yu sebagai penggemarnya saat masih menjadi seorang vokalis band. Untuk itu sekarang Hua ingin membantu Sang Yu. Dan mulai esok pagi Sang Yu bekerja di kafe Hua. Bahkan Hua membelikan laptop baru supaya Sang Yu tetap bisa menulis. Siangnya, Sang Yu pun bertemu dengan San. Sebelumnya, Sang Yu ingin minta maaf dan berniat membayar utangnya. Namun San justru berkata bahwa ia telah menjual tulisan Sang Yu yang ternyata laku dengan harga tinggi. Sementara itu, Sang Yu jadi teringat dengan penjual martabak yang berjualan di depan kafe Hua. Ia pun mendatanginya dan membeli martabak di sana. Namun, tanpa diduga, penjual martabak itu justru mengembalikan sejumlah uang kepada Sang Yu. Sang Yu pun bingung karena tadinya ia berpikir kalau kekayaannya tadi hanyalah mimpi belaka. Tapi ternyata mimpi itu memang bisa terjadi pada orang-orang spesial. Jadi Sang Yu dan kakek penjual martabak itu merupakan golongan orang-orang istimewa itu. Dan ternyata ini semua bukan mimpi.